Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Posisi pagi ini saya berada di gudang Unilever ya. Tapi gudang Unilever yang di DHL, Jababeka, Cikarang, Bekasi. Ya, ini saya sedang muat produk Unilever untuk kirim ke Solo ya. Kayaknya baru kemarin saya kirim ke Solo, sekarang kirim ke Solo lagi. Yowis. Ya guys, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana cara menghitung pemakaian solar ya, pemakaian bahan bakar untuk batangan saya ya, truk coal diesel double long ya, dengan muatan berat ya, rata-rata muatan berat ya. Bagaimana cara menghitungnya ya, terus 1 kilometer 1 liter itu berapa kilo. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya guys. Ya, kita bagi-bagi pengalaman lah. Cara menghitung pemakaian solar yang benar-benar akurat berdasarkan pengalaman saya pribadi adalah kita isi full tangki solar kita pada saat berangkat ya, dan isi full lagi pada saat sampai di tujuan. Contohnya begini, kita akan kirim barang dari Jakarta ke Semarang. Selesai kita muat di Jakarta, langsung kita cari SPBU untuk isi full tangki solar kita di Jakarta ya. Setibanya di Semarang ya, sesampainya di lokasi bongkar, kita isi lagi full tangki solar kita. Nah, itu berapa liter ya, berapa liter yang kita isi dari Jakarta ke Semarang. Pada saat mengisi solar ya, baik itu berangkat ataupun sampai di lokasi bongkar, jangan lupa kita pencet odometer di kilometer 0 ya. 0 kilometer ya. Ya, untuk truk-truk zaman sekarang sih sudah ada odo kilometer ya, untuk mereset ya kilometernya. Kalau mobil zaman dulu ya, tahun 90-an yang belum ada odometernya, ya itu dicatat aja kilometer awal. Nah, kilometer akhir berapa. Jadi Jakarta Semarang berapa kilometer ya, gitu. Untuk batangan saya ini CDD long ya, kalau muat oli seberat 10 ton dari gudang oli Tanjung Priuk kirim ke gudang oli Kaligawe Semarang, itu kilometernya sekitar 540 km ya. Dari 540 km itu saya menghabiskan biaya untuk pembelian solar seharga Rp616.000 ya. Dari 616.000 dibagi 6.800 sekitar 90 liter ya. Jadi saya menghabiskan dari Jakarta ke Semarang itu 90 liter solar ya. Nah, dari 540 km itu dibagi 90 liter ya. 540 km dibagi 90 liter. Jadi jatuhnya 1 liter itu 6 kilo. Jadi 1 liter solar itu bisa menempuh perjalanan 6 km. Yaitu untuk muatan 10 ton. Tapi kalau untuk muatan di bawah 10 ton seperti 8 ton atau 7 ton ya, pemakaian solar dari Jakarta ke Semarang itu tidak 600.000 ya, tidak 90 liter. Melainkan hanya sekitar 500.000 ya, 500.000 sekitar 73 liter ya. 540 km dibagi 73 liter sekitar 1 liternya 7 kilo. 7 kilo sekitar gitu. Memang sih ya guys, kalau unit saya ini, kalau misalkan biasanya kalau misalkan muatannya di bawah 10 ton ya, misalkan 8 ton, 7 ton, 6 ton. Kalau misalkan kilometernya itu 700 kilo, maka akan menghabiskan biaya solar sekitar 700.000. Biasanya seperti itu guys, nggak jauh. Dan kalau kilometernya 600, maka akan menghabiskan biaya solar sekitar 600.000. Biasanya memang begitu guys. Ya, tapi perlu diingat ya guys, itu situasinya kondisi jalan yang datar ya. Kondisi jalan yang datar dan rata-rata jarak tempuh itu sekitar 40 sampai 60 km per jam. Ya, jadi jalannya santai guys. Kalau ngebut ya bisa lebih boros lagi guys. Kalau ngebut bisa lebih boros lagi. Udah muatan berat, ngebut udah dah, hancur-hancuran solar guys. Bagaimana kalau pemakaian solar di jalur ekstrim seperti Tasik ya? Kalau dari Jakarta ke Tasik ya, itu kan jalannya waduh luar biasa, menanjak dan menurun ya. Kemarin saya bawa sekitar 9,6 ton ya oli dari Jakarta ke Tasik. Itu pemakaian solar seharga 423.000 dibagi 6.800 sekitar 62 liter ya. 62 liter dengan kilometernya
325 km. Nah, 325 km dibagi 62 liter itu jadi 1 liternya sekitar 5 kilo guys. 1 liternya 5 kilo kalau situasi jalan ekstrim. Nah, kalau itu kan dalam kondisi muatan ya. Nah, ini bagaimana pemakaian solar di saat kondisi muatan kosong ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman unit saya ya. Itu saya pulang kosong dari Semarang ke Cikarang sekitar 461 km jarak tempuhnya ya. Jarak 461 km dari Semarang ke Cikarang dengan menghabiskan biaya solar sekitar 300.000. 300.000 dibagi 6.800 kan 44 liter. Nah, jadi 461 km dibagi 44 liter itu sekitar 1 liternya 10 kilo ya. Rata-ratanya 10 kilo. 1 liternya itu 10 kilo atau 11 kilo. Tapi perlu diingat, itu dalam kondisi jalan datar, jalannya juga pelan-pelan, santai, 40 sampai 60 km per jam dan tidak macet. Tidak macet ya. Kalau macet ya lebih pemakaian solar lebih banyak lagi. Jadi begitu guys. Ya guys. Jadi ya demikianlah cara menghitung pemakaian solar ya untuk unit saya ya. CD Delong, tapi ya nggak tahu juga sih kalau untuk unit yang lain, mungkin unit engkel puso, tronton kita juga nggak tahu ya, CDE atau yang termo ya kita pun nggak tahu. Jadi tapi kalau menurut saya perhitungan pemakaian solar yang akurat itu adalah full ketemu full, berangkat full sampai lokasi tujuan full, itu pemakaian solar yang akurat. Untuk pemakaian uang jalan, dari mana ke mana, jarak tempuh, terus pemakaian solar berapa kilometer itu saya catat ya guys ya. Maksudnya biaya untuk makan saya, sisa uang kasih ke istri itu saya catat guys di buku ya. Setiap harinya saya lalu tulis ya. Setiap ada transaksi perjalanan ya saya tulis ya. Jadi saya tahu misalkan dari mana ke mana, pemakaian solar berapa, pemakaian makan berapa, kasih istri berapa, kita sudah tahu ya. Jadi sudah ketakar lah. Itu aja guys. Video YouTube dari saya ya, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan ya guys. Jangan lupa guys, like and subscribe bagi yang belum subscribe. Sip.